والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kita kaji ini namanya kitab Matan Tijanud Dauri. Pinggirnya aja ya, matannya ya. Di pinggirnya yang kita baca. Tapi nanti kalau ada penjelasan yang sekiranya itu penting, kita baca ke tengahnya. Ini kitab ini yang pinggir itu dikarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, kemudian disyarahi yang tengahnya itu namanya syarah kitab Tijanud Dauri oleh Syekh Muhammad Nawawi, Banten. Ini kitab tauhid untuk mubtadi' ini, ya kitab tauhid untuk mubtadi', untuk orang yang baru belajar itu ya ini kitabnya. Rahim nanti dimaknani itu nanti saya jelaskan. Kemudian dalam hal sampean perlu bertanya silakan aja langsung bertanya ya. Tidak bertanya berarti paham. Itu kaidahnya ya. Tidak bertanya berarti paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang kasih sayang di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang kasih sayang di akhirat. Itu bedanya ya antara Rahman dengan Rahim. Kalau Rahman itu sifat kasih sayangnya Allah yang diberikan di dunia dan kelak di akhirat. Karena itu orang yang menerima sifat Rahman ini tidak hanya orang mukmin, tidak hanya orang muslim, tapi siapapun, orang mukmin, kafir, orang selain orang itu dapat bagian dari Rahman ini. Karena itulah orang kafir bisa hidup dengan enak, itu karena sifat Rahman ini. Tapi nanti tidak mendapatkan sifat Rahimnya Allah, karena Rahim ini hanya berlaku untuk orang mukmin dan itu di akhirat. Itu karena itu kita nggak boleh iri nanggone. Biasanya orang-orang non-muslim itu kan hidupnya enak-enak gitu ya, kaya raya, gampang rezekinya, bahkan itu nggak usah iri, karena memang sifat Rahmannya ya di seneng-senengnya dihabiskan di dunia itu. Nanti di akhirat tinggal siksanya saja. Nah, Rahman ini ditafsiri di dalamnya, lihat ya. War-Rahmanu wa katsirur rahmah la ibadihi bisatri fid dunya. Rahman ini salah satunya diartikan katsirur rahmah li ibadihi bisatri fid dunya. Banyaknya kasih sayang yang diberikan kepada Allah berupa apa? Berupa satrin fid dunya. Ditutupi kekurangan, kesalahan di dunia. Ini coba ya sampean bayangkan ya, andaikan kok kekurangan sampean itu dibuka oleh Gusti Allah. Jadi langsung jatuh itu harga dirinya. Andaikan orang-orang top, orang-orang hebat, siapapun yang hebat ini, kok dibuka oleh Allah kekurangannya, dibuka sedikit aja, maka langsung jatuh itu orang. Jadi ditutupinya dari aib, ditutupinya dari hal kekurangan diri itu merupakan rahmat yang sangat besar. Itu bentuk dari Rahman ini. Nah, Rahim itu salah satunya huwa katsirur rahmah lahum bil ghufran fil uqbah. Banyaknya rahmat yang diberikan kepada manusia berupa ghufran. Ghufran itu
di sepuro, dimaafkan kesalahannya. Alhamdu adapun semua puji, alhamdu adapun semua Allahu Akbar. Alhamdu adapun semua puji itu lillahi hanya milik Allah Rabbil alamina yang Rabbil alamina yang memiliki alam semua, yang memiliki alam semua atau yang merawat alam. Ay malikis samawati wal ard, maksudnya yang memiliki. Wassalatu adapun rahmat wassalamu dan keselamatan itu ala rasulillahi semoga atas utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du adapun setelah basmalah, hamdalah, solawat dan salam. Fayaqulu maka berkata siapa fakiru rahmati rabbihil khabir, orang yang sangat membutuhkan rahmat Tuhannya, al-khabiri yang mengetahui. Khabir ini mengetahui, tapi mengetahui sesuatu di balik apapun, di balik masalah, di balik apapun. Itu khabir. Ai al-alimu bi bawatinil umur. Mengetahui terhadap sesuatu di balik fenomena, sesuatu di balik keadaan, sesuatu di balik apapun. Karena itu lebih lembut ya, maknanya itu lebih detail. Siapa fakir tadi itu? Fakir itu sebutannya. Fakir itu orang yang membutuhkan, itu disebut fakir. Nah, fakir disebut di sini itu yang dimaksud itu fakir sangat membutuhkan kepada rahmat. Fakiru rahmati rabbihi, membutuhkan kepada rahmatnya Allah. Karena faktanya memang begitu. Jadi semua kita itu dalam hidup ini itu pasti membutuhkan rahmat Allah. Fakir, orang yang butuh. Nah, lawannya itu apa? Al-ghani. Ghani itu apa? Orang yang merasa cukup. Orang yang merasa cukup. Karena itulah ada istilah orang kaya dan orang miskin, orang fakir. Orang fakir itu kalau dalam konsepnya tasawuf itu pokoknya siapa saja yang dia itu masih merasa butuh kepada selain Allah, itu berarti fakir jelek. Yang bagus itu adalah fakir tapi merasa butuh kepada Allah. Itu bagus seperti ini. Selalu merasa butuh kepada rahmatnya Gusti Allah. Justru para wali-wali itu berdoa, itu sebetulnya yang berdoa ketika berdoa itu tidak meminta apa yang diminta. Paham enggak ini maksudnya? Wali-wali itu kalau sampai misalkan berdoa itu kan memang meminta apa rezeki apa gitu. Tapi kalau wali itu bukan minta rezekinya, tapi sekedar menunjukkan bahwa dia itu butuh kepada Allah. Nah, dalam konteks inilah doa itu kata Nabi termasuk mukhul ibadah. Apa mukhul ibadah itu? Inti dari ibadah itu doa. Kenapa? Karena di dalam doa itu ada unsur merasa butuh kepada Allah. Nah, siapapun dalam kondisi apapun kok merasa butuh kepada Allah, lah itulah hakikat dari penghambaan itu. Karena itu disebut mukhul ibadah. Jadi perasaan selalu butuh kepada Allah itu penting, dan itu merupakan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Kiai Musonef di sini
menyebutnya fakiru rahmati robbi, selalu membutuhkan kepada rahmati Allah. Siapa orang yang merasa sangat butuh kepada rahmat Allah tadi itu? Ibrahimu, yaitu namanya Ibrahim al-Bajuriyu, yang sebangsa tanah Bajuri. Dzut taksiri, yang memiliki sifat taksir. Taksir itu apa? Sembrono. Dzut taksiri, yang memiliki sifat sembrono. Sembrono taksir itu tentu yang dimaksud di sini itu bukan kok sembrono temenan, bukan. Ini merasa apa? Merasa aduh saya ini kurang apa ya? Dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu masih sembrono, masih merasa sembrono. Lah merasa sembrono itu baik. Mafhumnya kalau sampai merasa sempurna dalam ibadah itu jelek. Jadi sebaiknya itu dalam kondisi apapun merasalah, aduh merasa itu sholatnya kurang, puasanya kurang, masih doyan maksiat, ibadahnya masih kurang dan sebagainya, itu merasa begitu itu baik. Itu namanya merasa taksir. Ini bukan kok berarti Syekh Ibrahim kemudian disebut taksir sungguhan, ya enggak, itu merasa. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa? Perbedaan dari ketahui yang basir dan sifat alim. Kan sama-sama melihat sama alim. Coba dibaca dalamnya ya. Al-khabiru ay al-alimu, maksudnya adalah yang mengetahui bibawatinil umuri, terhadap batinnya semua urusan, semua perkara. Batinnya, dalemannya, apapun di balik itu. Nah, kalau basir ay alladzi yubsiru ma tahtas sara wa mad alladzi yabsuru ma tahtas sara, yang melihat apapun yang ada di dalam bumi ini. Itu pengertian basir. Jadi Allah itu melihat, mengetahui terhadap apapun yang ada di dalam bumi ini. Kalau saya mengetahui ini, tapi yang saya ketahui ini ya yang ada di dalam wujudnya ini, dalemannya gini. Ini apa namanya? Mudroku mubsiratu hali wujudiyah. Jadi kondisi wujudnya ini yang saya ketahui. Kalau khabir itu dibalik ini. Dibalik ini itu ada apa ya kira-kira? Rahasia dibalik ini itu apa? Jadi mengetahui kondisi alam ini, jarure bumi ki ono apa, di luar apa, semua tahu, itu berarti sifat basir Gusti Allah. Detail. Tapi apa dibalik itu? Rahasia apa di balik itu semuanya? Itu khabir. Jadi kondisi wujudnya, mengetahui kondisi wujudnya, nah itu berarti basir. Tapi kalau batinnya, di dalamnya itu apa, rahasia di balik itu apa? Itu apa tadi? Khabir. Ai al-alimu bibawatinil umur. Perkarane, urusane, semua di balik itu. Contohnya sekarang ini ada kasus corona. Sebetulnya di balik corona ini ada apa? Ada rahasia apa?
maunya apa? Akhirnya bagaimana? Itu khabirnya Gusti Allah. Tapi corona itu apa? Strukturnya kayak apa? Daleman itu berupa apa? Itu basir. Halo? Mana nih? Di mana itu? Ay alladzi yabsuru, ay alladzi maksudnya adalah zat Allah, yabsuru yang melihat siapa Allah, alladzi melihat ma terhadap apa saja tahtas saro yang ada di bawah bumi. Nah, di bawah bumi ini ana apa? Wa mudrakul mubsirati, adapun tempat diketahuinya perkara yang diketahui itu hal wujudia, kondisi wujudnya mubsirat. Itu halu wujudiha, kondisi wujudnya mubsirat. Mubsirat itu sesuatu yang diketahui, misalkan ini peci. Lah kondisinya ini, oh ini bentuknya seperti ini, warnanya begini, dalamannya begini. Nah, ini namanya kondisi mubsirat. Kondisi apa yang diketahuinya. Nah, tapi kalau khabir atasnya itu al-alim bi bawatinil umur. Kondisi batinnya semua yang terjadi. Bawatinil umur semua urusan, semua perkara. Ono kejadian ini dibalik ini apa sebetulnya itu Gusti Allah tahu, semuanya tahu. Fayaqulu, maka berkata siapa fakiru rahmati rabbihi, orang yang sangat butuh. Fakir ini ikut wazan fa'ilun, itu segot mubalaghah namanya. Segot mubalaghah itu segot yang menunjukkan makna sangat. Kalau fakrun butuh, kalau fakirun sangat butuh. Sabrun sabar, kalau sobirun sangat sabar. Ibrahimu, yaitu Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Bajuri ini sebuah negara kecil atau kota kecil di Mesir sana. Titik. Talaba minni ba'dul ikhwani aslahallahu li walahum al-hala wasya'an an aktuba lahu risalah. Talaba meminta minni dari saya. Siapa yang meminta? Ba'dul ikhwani sebagian teman-teman. Aslaha semoga memperbaiki siapa Allahu Allah li kepada saya, walahum dan kepada ba'dul ikhwan, memperbaiki arhala akan kondisi, wasya'na ya keadaan, wasya'na ya keadaan. Meminta apa? Meminta an aktuba, akan hendaknya mengarang, menulis siapa saya, lahu untuk ba'dul ikhwan, menulis risalatan akan kitab yang kecil, risalah. Risalatan akan kitab yang kecil, risalah. Jadi kitab yang kalau halamannya kecil namanya risalah. Latifatan yang kecil, latifatan yang kecil. Tashtamilu yang mencakup atau mengandung apa risalah tadi itu, kitab yang kecil tadi itu, mencakup, mengandung ala sifatil maula, atas sifat-sifatnya Allah yang ala sifatil maula, atas sifatnya Allah yang menjadi Gusti Allah. Nah, itu. Sifat Allah tadi berupa apa sih? As-sabitati, yaitu sifat-sifat Allah yang tetap pada dirinya. Lahu bagi al-maula Allah. Was-salibati, dan sifat-sifat yang salibah, yang tidak menetap. Anhu, dari maula, dari Allah. Ma, yaitu sifat la yaliku, yang tidak layak apa ma bihi pada maula, pada Allah.
Jadi nanti di dalam kitab ini, kitab yang kecil tadi itu akan mencakup sifat-sifat maula, yaitu sifat-sifat yang tetap dimiliki oleh Allah dan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Wa audadiyah, dan perlawanan dari sifat maula. Wa audadiyah, dan perlawanan dari sifat maula. Perlawanan itu yang berlawanan, kalau ada berarti lawannya apa? Tidak ada. Kalau dahulu berarti lawannya baru. Nah, itu dan lawannya. Nanti di dalam kitab ini sampai akan mendapatkan penjelasan tentang sifat yang menetap bagi Allah itu apa, sifat yang berlawanan bagi Allah itu apa. Kenapa kok ini penting sekali? Karena hal pertama yang wajib diketahui oleh siapapun yang menyembah kepada Allah itu harus tahu dulu sopo sing disembah ki sopo. Sampean kan wajib nyembah Gusti Allah nih. Maka yang pertama dikenali adalah sing sampean nyembah ki sopo. Jangan-jangan sampai nyembah tapi sing disembah itu keliru. Tidak semestinya. Nah, itu kan mendasar banget ini. Ya sama lah, misalnya sampean disuruh hidup berkeluarga dengan seorang cewek, tapi sampean nggak ngerti sopo cewek itu. Nah, itu nanti kan jadinya bingung itu. Misalnya dikiranya istri sampean itu senang baju warna hijau, sehingga setiap membelikan baju warnanya hijau terus, padahal istrinya sangat benci warna hijau. Itu kan berarti mau menyenangkan kepada istrinya, malah apa? Malah bikin marah kepada istrinya gara-gara apa? Gara-gara tidak mengenali sopo yang disenengi kemauan. Nah, kira-kira begitu. Sampai menyembah nangone Gusti Allah, nek gak kenal siapa Allah itu, sifatnya Allah itu kaya apa, bisa jadi sampean itu kepingin nyenengne nangone Gusti Allah, malah yang terjadi adalah justru malah sebaliknya, malah bikin Allah itu benci kepada sampean gara-gara tidak mengetahui sifat karakter sapa Gusti Allah itu. Maka hal pertama yang wajib diketahui adalah sopo itu Gusti Allah, sifatnya apa? Paham gak ini? Nah, ini pentingnya ngaji kecil, tapi ini nanti wama, dan apa saja ya juzu yang boleh apa ma fi haqqihi, bagi haknya Allah Ta'ala. Jadi kitab ini tadi satu akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, kemudian sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat Allah tadi itu. Terus yang ketiga apa? Sifat yang boleh terjadi bagi Allah. Wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Wa alama, dan mengandung atas apa saja yajibu yang wajib apa ma fi haqqir rasuli, pada haknya para Rasulullah. Dan kitab ini juga mencakup sesuatu yang wajib bagi Rasulullah, wama, dan apa saja yastahilu, yang tidak mungkin apa ma fi haqqihim, di dalam haknya Rasul, di dalam haknya Rasul. Dan juga menjelaskan perkara-perkara yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi pada diri seorang Rasul. Wama, dan perkara-perkara ya juzu, yang boleh apa ma. Wama, dan perkara ya juzu, yang boleh apa ma. Nah, ketika diminta seperti itu, fa'ajibtu, maka menjawab siapa saya. Saya siapa? Halo, saya siapa? Siapa?
Ibrahim Al-Bajuri menjawab hu akan tolab. Hu akan tolab menjawab ila dzalika untuk demikian atuba lahu risalatan. Ila dzalika kepada demikian menulis kitab risalah. Ini alasan kenapa Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu menulis kitab ini ceritanya. Ceritanya gimana tadi? Ceritanya gimana? Jadi konco-konconya itu datang kepada beliau minta dituliskan apa sih yang sifat-sifat apa sih yang wajib melekat dalam diri Allah dan sifat Allah yang tidak sifat-sifat yang tidak mungkin atau berlawanan dengan sifat Allah itu apa? Apa sih sifat yang harus dimiliki oleh para rasul dan apa sih sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul dan apa yang boleh bagi para rasul dan apa yang boleh bagi Allah. Jadi itu tauhid, isinya tauhid itu. Nek 4 hal ini benar. Berapa 6 hal ya? Yang menetap bagi Allah, yang mustahil, yang boleh bagi rasul, yang mustahil dan yang boleh. Berarti 6 kan? 6 urusan ini benar, insya Allah tauhid sampai sudah benar. Orang nglakoni ibadah itu wis jeluntrung, wis bener oleh gambarne sapa sih sing sampean sembah kuwi sapa. Nah, jangan sampai tadi itu mencintai seseorang ternyata salah. Menyembah Gusti Allah ternyata salah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu, maka berkata siapa saya. Wabillahi, dan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala at-taufiqu, yaitu pertolongan Allah. Yajibu titik. Wabillahi taufik. Wabillahi taufik itu begini teman-teman sekalian. Jadi apapun yang terjadi pada diri sampean, saya ulangi, kebaikan apapun yang terjadi pada diri sampean itu semata-mata karena adanya taufik Allah ini. Termasuk pengakuan Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini, beliau bisa mengarang kitab ini itu semata-mata karena at-taufik. Taufik itu apa di dalamnya? Ai khulqut ta'ati. Dalam kitab lain ai khulqu qudrati ta'ah. Dijadikannya sebuah kemampuan untuk melakukan ketaatan, itu namanya taufik. Jadi Allah memberikan kepada kita berupa kemampuan melakukan ketaatan. Itu taufik. Nah, taat itu apa? Taat itu pokoknya perilaku apa saja yang sesuai dengan aturan Gusti Allah namanya taat. Perbuatan apa saja yang itu sesuai dengan aturan Gusti Allah, yaitu namanya taat. Aturan apa? Ya hukum 5 itu. Nek wajib dilakoni, kalau haram ditinggalkan. Dan sampai iso nglakoni itu namanya taat. Oke. Nah, taat ini beda dengan ibadah. Beda dengan ibadah. Bedanya dengan ibadah, ibadah kuwi ya taat. Tapi disebut ibadah itu kalau di dalam taat itu membutuhkan niat. Nah, itu nanti disebut ibadah. Jadi perilaku taat yang membutuhkan niat itu namanya ibadah. Itu bedanya antara ibadah dengan taat. Kalau taat itu perilaku apapun yang itu perilaku itu sesuai dengan aturan Gusti Allah. Misalnya, sampean menghindar diri untuk tidak melihat lawan jenis. Itu kan taat ya. Butuh niat nggak untuk itu? Nggak butuh niat. Nah, nggak butuh niat. Tapi nek sampean niati, saya menghindar untuk melihat cewek biar
karena saya itu takut kepada Allah nanti disiksa oleh Allah. Jadi ada dorongan niat itu. Ini berarti taat yang mengandung nilai ibadah. Wis ono ganjarane. Tapi nek sekedar sampai meninggalkan apa tadi? Melihat cewek tadi itu, sekedar melihat tapi tanpa dorongan apapun, itu taat. Termasuk taat. Paham di sini ya? Karena ibadah itu ada beda tipis sekali bedanya. Ada taat, ada kurbah, ada ibadah. Ibadah, taat, kurbah. Kurbah itu sesuatu yang sampean lakoni tapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namanya kurbah. Tujuannya mendekatkan diri untuk kepada Allah. Jadi melakukan sesuatu itu sampai jadikan alat untuk biar sampai dekat kepada Allah. Namanya kurbah. Ya kurbah itu termasuk ibadah. Mungkin termasuk ibadah. Jadi ada unsur bahwa taat itu lebih umum daripada ibadah. Ibadah lebih umum daripada kurbah. Dan seterusnya gitu. Nah, kemampuan melakoni taat, kemampuan melakukan kebaikan apapun, itu semata-mata hanya karena taufik dari Allah. Nah, perasaan seperti ini penting. Tujuannya apa? Dengan perasaan seperti ini itu muncul pada kita ketika melakukan kebaikan, maka kita akan bisa terhindar namanya sifat ujub. Ujub itu apa? Ujub itu apa? Ujub itu merasa bangga kepada dirinya. Dia mampu melakukan kebaikan yang itu dianggap sebagai karena upaya dirinya. Itu namanya ujub. Itu enggak ilok. Ujub ini iso ngilangi ganjaran. Nah, agar tidak ujub caranya bahwa sampai mampu begitu itu semata-mata kan gitu loh Gusti Allah. Nah, sehingga enggak layak untuk membanggakan diri. Karena sampean bisa datang ke sini nih loh, ini karena Gusti Allah. Digerakkan kakinya oleh Gusti Allah. Pertama-tama dimunculkan niatnya dulu. Tek. Waduh, kepengen ngaji. Ngaji itu pahalanya gede sebagainya. Itu hidayah. Sampai ngerti dalam pengertian di dalam benaknya, oh, ngaji itu baik, dapat pahala begini. Itu hidayah. Tapi orang punya kesadaran begitu itu, apakah pasti datang ke sini? Halo? Belum tentu. Kadang-kadang mau berangkat, ada saja mau berangkat lewat kamar tamu, di situ pas ada TV, kok bagus ya TV-nya. Akhirnya nggak jadi berangkat, mandek di situ. Ini artinya apa? Orang ini diberi hidayah tapi tidak diberi inayah, tidak diberi pertolong Gusti Allah untuk bisa ngelakoni ngajinya tadi itu. Jadi hidayah saja tidak cukup, masih butuh bantuan Gusti Allah berupa inayah. Inayah itu gampangannya pertolongan Gusti Allah untuk memudahkan ngelakoni ketaatan. Halo? Pertolongan Gusti Allah untuk memudahkan ngelakoni ketaatan. Lah taufik itu kekuatan yang diciptakan Gusti Allah nanggone sampean sehingga sampean iso kuat ngelakoni taat, itu namanya taufik. Jadi kebaikan apapun yang sampean lakukan itu semuanya melibatkan ini hidayah dulu, kemudian diberi inayah, diberi taufik, baru muncullah kebaikan sehingga sampean iso nglakoni begini karena hidayah. Lah nek apan sampean ngerasa begitu, mula enggak pantes kok kemudian membanggakan diri, membanggakan amalnya. Itu yang dimaksud dalam kitab lain disebutkan bahwa amal yang baik itu semua muncul karena semata-mata minnah
atau minan. Minan itu anugerah, pemberian dari Gusti Allah. Ini penting. Oke, mafhum nggak sini? Iya. Taufik. Mula nek juga sampean biasane maca la haula wala quwata illa billah. La haula ini kan la haula, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat illa billahi, kecuali hanya sebab pertolongan Allah. Itu maknane la haula wala quwata illa billah. Sampai datang ke sini itu kan bisa terhindar dari maksiat yang mungkin terjadi di luar, ya. Kemudian sampai ditakdirkan bisa datang ke sini sehingga bisa terhindar dari maksiat di luaran sana. Itu pertolongan Gusti Allah. Terus sampai mampu duduk nongkrong maknani melakukan kebaikan, itu juga karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Itu maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inti dari tasawuf yaitu, halo, inti nglakoni tasawuf yaitu semua hal merasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yakin nggak ini? Halo? Nah, mamullah di dalam doa, dalam Fatihah ketika sampai sholat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada jenengan ya Allah saya menyembah, saya ibadah. Ikhlas. Tapi yang lebih ikhlas lagi adalah wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada jenengan ya Allah nasta'inu, saya minta pertolongan untuk bisa melakukan taat. Artinya apa? Ibadahnya itu tidak diakui sebagai kekuatan dirinya, tapi semata-mata karena diberi kekuatan oleh Allah, diberi pitulung oleh Allah. Ini tingkatannya lebih tinggi daripada iyyaka na'budu. Jadi kalau makna tasawuf begitu. Iyyaka na'budu itu berarti kita yang masih merasa menyembah kepada Allah. Tapi kalau sudah iyyaka nasta'in, kemampuan menyembah Gusti Allah bukan karena kita, tapi karena diberi apa? Kekuatan oleh Allah. Nah, ini maksud tadi itu. Taufik dan sebagainya. Jadi makanya ketika sampean sholat iyyaka nasta'in itu sampean mancep nih perasaan, ya Allah, saya sholat ini hanya karena jenengan pitulungi. Kalau tidak jenengan pitulungi, saya tidak bisa sholat. Begitu cara memaknai. Halo? Ngaji titik-titik dimantep meneng ati. Nah, biar cepat mantep, biasakan zikir nang ngene Gusti Allah, eling apapun eling nang ngene Gusti Allah. Sekarang coba di dalamnya, lihat di dalamnya ya. Wajib, sifat wajib itu apa toh? Dalamnya. Fal wajibu, adapun sifat wajib itu huwaladzi, perkara la yumkinu, yang tidak mungkin apa adamuhu, tidak adanya alladzi. Jadi sesuatu yang tidak mungkin tidak ada itu namanya sifat wajib. Contohnya wadzalika, adapun demikian wajib itu kadzatihi, seperti zatnya Allah Ta'ala. Wattahayyuzi, dan tahayyuz. Wattahayyuzi dan tahayyuz lil jarmi, apa? Bagi jirim. Tahayyuz itu menempat pada suatu tempat, itu namanya tahayyuz. Itu maknanya apa itu? Wattahayyuzi dan apa kan? Apa?
Sifat menetapnya sesuatu pada tempat itu namanya tahayus. Begini nih, ini saya taruh di sini ya. Ini kan otomatis ada tempat yang ditempati oleh ini. Nah ini nama tahayus. Lil jarmi bagi jirem. Jirem itu ya benda. Benda itu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan, namanya benda. Semua benda pasti tahayus. Apa sih tahayus itu? Mumana'atuhu, maksudnya adalah mencegahnya jirem alal qadari, atas ukuran al-ma'khudhi yang diambil minal faroghi, dari sesuatu yang kosong. Minal faroghi, dari sesuatu yang kosong. Coba lihat, perhatikan sini. Coba perhatikan ini. Ini kalau saya tempatkan sini. Ini bisa ditempati orang lain nggak yang tempatnya ini? Nggak bisa. Mencegahnya botol ini dari ditempati hal lain, itu namanya tahayuz. Kan ini nggak mungkin kan? Tuh, ya kan? Kalau ini sudah menempat, maka dia tidak mungkin bisa ditempati oleh ini. Bisanya dipindah dulu baru ditempati. Nah, mencegahnya sesuatu dari ukuran yang ia butuhkan ya, dari bentuknya untuk ditempati yang lain, itu namanya tahayuz. Semua benda punya sifat seperti itu. Makanya sifat tahayuz seperti itu namanya sifat wajib. Karena mesti melekat pada benda. Tidak mungkin tidak. Halo? Makanya tadi sifat wajib itu sifat sesuatu yang tidak mungkin, apa tadi bahasanya? Tidak mungkin tidak ada, mesti ada. Contohnya apa? Tahayuz. Benda itu pasti menempati suatu ruangan. Pasti itu. Nah, menempati ruangan itu namanya tahayuz. Maksudnya apa? Aiman uka al-ghairu min ayyakhilla fi makanika. Lah ini lebih jelas lagi. Aiman uka maksudnya adalah mencegah al-ghairu kepada orang lain min ayyakhilla dari hendaknya masuk siapa ghair fi makanika, atau ayyahullah hendaknya menempati apa ghair fi makanika, pada tempatmu. Maksudnya itu namanya tahayuz. Karena tahayuz berarti tahayuz itu maknanya apa? Menempati sebuah ruangan. Nah, namanya benda itu pasti menempati sebuah ruangan. Nah, ruangannya ya ini yang dibutuhkan ini. Kalau sudah di sini maka tidak mungkin lagi dimasuki tempat lain. Itu maksudnya man uka al-ghairu ayyahulla mahala. Contohnya waqti safil jarmi bi ahadil harokati wasukuni. Waqti safil jarmi, dan seperti bersifatnya suatu benda bi ahadil harokati, dengan salah satu bergerak, wasukuni dan diam. Wasukuni dan diam. Titik. Contohnya lagi sesuatu yang wajib itu adalah seperti setiap benda itu pasti memiliki salah satu di antara dua sifat. Satu diam dan satu bergerak. Paham nggak ini? Kalau ini diam pasti tidak bergerak, tapi kalau bergerak pasti tidak diam. Pasti salah satunya. Tidak mungkin kedua-duanya. Nah, itu namanya apa?
wajib. Jadi sifat wajib itu ada apa? Sifat yang tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Ngeluh nggak nih? Bisa ditangkap ya? Nah, sekarang lawan katanya. Wal mustahilu, adapun sifat mustahil itu huwaladzi, sifat la atau perkara la yumkinu, yang tidak mungkin apa wujuduhu, wujudnya alladzi. Kalau wajib tadi sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, kalau ini adalah sesuatu yang tidak mungkin wujudnya. Jadi dibalik, sesuatu yang tidak mungkin wujudnya. Contohnya apa? Kasyariki, seperti teman lillahi bagi Allah. Kasyariki, seperti teman lillahi bagi Allah. Allah itu tidak mungkin punya teman. Allah itu pasti sendiri. Coba bayangkan kalau Gusti Allah punya teman, piye ya? Bayangkan kalau banyak teman, misalnya Gusti Allah ono loro misalnya ya. Yang satu kepengen siapa jenengan? Kusdian. Sama siapa jenengan, Pak? Ana. Yang satu, Tuhan yang pertama menginginkan Kusdian ini rabi dengan Ana. Tapi Tuhan satunya enggak setuju. Iya dong, piye? Itu kira-kira piye kira-kira? Mungkin enggak? Ini kalau ini contohnya kecil, tapi kalau bumi misalnya. Tuhan pertama enggak apa? Tuhan pertama menginginkan bumi itu muternya begini. Tapi satunya menginginkan begini. Kira-kira piye terjadi? Sehingga enggak mungkin Gusti Allah itu punya teman. Mesti siji. Punya teman Gusti Allah enggak mungkin, itu namanya mustahil. Jadi mustahil itu apa? Mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin wujudnya. Contohnya lagi, wa khuluwil jarmi anil harokati wasukuni. Dan sepinya suatu benda anil harokati, dari bergerak, wasukuni, dan diam. Dan sepinya benda. Jarum itu begini nih. Ini sampai kan bisa lihat ini ya. Jenggrengnya ini namanya jarum. Saya pegang bisa, ini namanya jarum. Benda lah, benda. Namanya benda itu kalau tidak diam ya bergerak. Lah ada benda, orang mengatakan nih, oh benda ini tidak diam juga tidak bergerak. Mungkin enggak? Oh benda ini tidak bergerak dan tidak diam. Itu enggak mungkin terjadi. Lah enggak mungkin terjadi namanya mustahil. Wal titik, itu definisinya mustahil. Sekarang jaiz itu apa? Wal jaizu, adapun jaiz, sifat jaiz itu huwaladzi, perkara yumkinu, yang mungkin apa wujuduhu, wujudnya alladzi, wa adamuhu, dan tidak adanya alladzi. Contohnya kata'dzibil muti'i, seperti menyiksanya orang yang taat. Alladzi lam ya'si, yang tidak bermaksiat, siapa alladzi? Allah, kepada Allah Ta'ala. Torfata ainin, sekedip mata pun. Wah, torfata ainin, sekedip mata pun. Nah ini contohnya. Contohnya ekstrim sekali nih ya. Contohnya nih ya. Jadi sifat jaiz itu apa? Yaitu sesuatu yang mungkin terjadi, juga mungkin tidak terjadi. Contohnya apa? Contohnya Allah menyiksa orang yang taat, yang tidak pernah maksiat sedikit pun. Itu mungkin disiksa, juga mungkin tidak, tergantung kehendak Allah. Itu hebatnya Gusti Allah itu. Gusti Allah apa? Sakarepe dhewe. Cara kasar gitu. Paham enggak ini? Ngerti? Siapa wong Jawa nih? Wong Jawa mana? Jadi Gusti Allah itu punya sifat namanya mayyasya. Yasya itu sakarepe dhewe. Sampai taat mulai lahir sampai mati mbok disiksa Gusti Allah itu ya pantes.
cara enggak disiksa langsung yo pantes. Itu sifat jaize Allah. Contoh lagi, wakati sofil jarmi, seperti bersifatnya sebuah benda, biaini apa? Itu biaini ahadil harokati, dengan kahanane salah satu bergerak, wasukuni dan diam. Nah, ini namanya jaiz. Benda ini mungkin diam seperti ini, juga mungkin bergerak. Nah, ini namanya sifat jaiz. Tapi kalau sudah diam, pasti tidak bergerak. Tapi kalau sudah bergerak, pasti tidak diam. Tapi mungkin saja dia bisa bergerak, juga mungkin juga bisa diam. Ini namanya sifat jaiz. Gitu. Jadi dalam kitab ini nanti menjelaskan 3 hal itu. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Terus sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul. Wis 6 kuwi. Sifat wajib itu pasti ada, yang enggak mungkin tidak ada. Nek sifat mustahil pasti tidak ada, tidak mungkin ada. Nek sifat jaiz mungkin ada dan mungkin tidak ada. Jelas ya? Jelas ya? Nah, contoh. Apa Kang? Pertanyaan Kang? Yang enggak bisa itu dibayangkan wujudnya ya. Allah itu wujudnya kaya apa ya? Terus sampean bayangne ora oleh. Mikir ngono iki ora oleh. Wujudnya kaya apa ya? Tapi nek bayangne bahwa Allah itu punya sifat wujud, punya sifat kidam, itu bisa dibayangkan. Tapi nek wujudnya Allah kaya apa ya? Lanang apa wedok? Nek wedok rambutnya sak piye? Gak iso. Nek wedok untune piye? Jadi yang nggak bisa dibayangkan itu wujudnya terus. Tapi nek membayangkan bahwa Allah itu punya sifat wujud, punya sifat kidam, itu jelas bisa dibayangkan. Nah ini kan. Jadi yang nggak boleh dipikirkan, dibayangkan itu zatnya Allah. Zatnya itu jenggrengnya Allah itu kayak apa? Jenggrengnya ya. Bentuknya Allah itu kayak apa? Karena itulah Kanjeng Nabi itu kan pesan betul, tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fil khaliq ya. Sampai mikir nang nggone apa sing diciptakne Gusti Allah, jangan mikir zate Allah. Jangan mikir zate Allah. Zat itu zatnya, barangnya, jengrenge. Itu malah iso dadi murtad, iso dadi bahaya. Sekian akhir kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلقى من الغيب